Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini. Sahabat, dalam video ini adalah seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka. Dalam suatu hadis bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab dan diminta pertanggungjawaban dari seluruh amalan seorang hamba pada hari kiamat kelak ialah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, namun bila mana sholatnya rusak, sungguh ia merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita umat muslim agar rutin mendirikan sholat. Namun di zaman yang modern ini, banyak orang menganggap remeh sholat, bahkan lebih mementingkan urusan duniawi. Ada juga sebagian orang yang menganggap jika sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Bahkan tak sedikit yang melakukannya karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal semacam inilah yang menyebabkan seseorang yang rajin melaksanakan sholat namun bisa masuk neraka. Karena dalam melaksanakan sholat, mereka tidak dengan tulus ikhlas. Berikut beberapa golongan orang yang rajin sholat namun akan masuk neraka. Yang pertama, rajin sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sudah pasti siksa neraka ancamannya di akhirat kelak. Meskipun seseorang yang rajin melaksanakan sholat, namun jika tutur lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia karena kebohongannya itu dan akan menghapus segala amalnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Dan yang kedua, rutin melaksanakan sholat namun gemar minum minuman keras. Tidak jarang orang yang rajin sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah sebabnya jika seseorang menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas saja, sehingga dalam melaksanakannya pun tidak diimbangi dengan hati yang tulus ikhlas. Rasulullah SAW pernah berkata bahwasannya minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Dan yang ketiga, tekun sholat namun percaya dukun. Seperti yang kita ketahui bahwa dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan yang tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun termasuk dalam kategori dosa besar, karena sesungguhnya hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu, meskipun seseorang rajin sholat namun mempercayai dukun, maka akan terkena dosa syirik dan niscaya akan masuk neraka. Yang keempat, rajin sholat namun suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam as-sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya
dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian, maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat tersebut menjelaskan salah satu penyebab orang yang bisa masuk neraka karena suka membicarakan ketidakbaikan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syakor Allah. Yang kelima, rajin sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang rutin mengerjakan sholat namun mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka, sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.